Tahukah kamu negara yang merupakan lumbung padi Asia Tenggara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini, kalau kemarin kita sudah belajar tentang negara-negara ASEAN, kali ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam dari negara-negara ASEAN. Jadi hari ini Usfida akan mengajak adik-adik untuk keliling Asia Tenggara, keliling di 10 negara Asia Tenggara untuk melihat potensi apa saja yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Oke, negara pertama yang akan kita kunjungi adalah Brunei Darussalam. Dan potensi dari Brunei Darussalam ini adalah minyak bumi dan gas. Ternyata 40% sumbangan pendapatan negara adalah dari minyak dan gas ini. Kemudian untuk industrinya, industri di Brunei Darussalam adalah tenun dan logam. Kemudian juga ada pertaniannya. Pertaniannya menghasilkan padi, lada, kelapa, buah-buahan, dan cengkeh. Oke, untuk negara yang kedua adalah Filipina. Bagaimana kondisi sumber daya alam di Filipina? Sebagian besar penduduknya adalah bekerja di sektor jasa. Kemudian untuk komoditas ekspor dari Filipina ini ada karet, kemudian ada kayu, kemudian ada kelapa. Seperti halnya di Indonesia, Filipina juga kaya akan hasil tambang. Misalnya, hasil tambang emas dan perak terdapat di Pulau Luzon dan juga Mindanao. Kemudian hasil dari tambang mangan itu ada di Pulau Palawan. Kemudian untuk biji besi juga terdapat di Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Kemudian tembaga juga ada di Pulau Luzon dan Mindanao, dan juga di mutiara atau komoditas mutiara itu ada di Pulau Sulu. Oke, untuk negara selanjutnya adalah negara kita, Indonesia. Jadi negara Indonesia adalah negara agraris yang dikaruniai dengan tanah yang subur dan beriklim tropis. Untuk hasil pertanian yang ada di Indonesia, diantaranya ada padi, jagung, buah-buahan, dan juga sayur. Selain itu juga ada hasil laut seperti ikan, kemudian juga garam. Untuk hasil perkebunan yang ada di Indonesia, itu diantaranya ada kelapa sawit, kemudian ada karet, kopi, teh, cengkeh, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk hasil hutannya, itu ada kayu, ada rotan, dan berbagai macam getah. Kemudian untuk hasil tambangnya, ada emas, ada perak, ada minyak bumi, ada biji besi, ada tembaga, timah, dan lain sebagainya. Oke, di Indonesia ada beberapa wilayah yang kaya akan sumber daya pertaniannya. Di antaranya ada Cianjur, kemudian ada Karawang, ada Madura, ada Jombang, ada Bali. Kemudian untuk sumber daya emasnya itu ada di Nangro Aceh Darussalam, di Rejang-Lebong, dan Tembagapura. Kemudian untuk minyak buminya itu ada di Cebu, kemudian ada di Tarakan, kemudian lagi ada di Muara Enim dan Dumai. Kemudian untuk batu baranya ada di Sawah Lunto, ada di Tanjung Enim, kemudian ada di Bukit Asam. Oke, untuk negara selanjutnya adalah Kamboja. Kamboja ini kaya akan hasil pertanian dan juga perkebunan. Di antaranya ada karet, kemudian ada jagung, kemudian ada padi, ada umbi-umbian, ada buncis, dan lain sebagainya. Kemudian untuk daerah pertanian yang ada di Kamboja ini adalah di daerah lembah Sungai Mekong. Dan kemudian di Kamboja juga ada Danau Tonle Sap, di mana danau ini menghasilkan ikan air tawar terbesar se-Asia Tenggara. Oke, negara selanjutnya adalah Laos. Negara Laos ini sumber daya alamnya didominasi oleh pertanian. Di antaranya hasil pertaniannya itu adalah padi, kemudian ada jagung, kemudian ada jeruk, dan lain sebagainya. Kemudian untuk hasil hutannya itu adalah kayu jati. Kemudian untuk pertambangannya ada timah, ada batu bara, ada biji besi, dan juga ada gipsum.
Negara selanjutnya adalah negara Malaysia. Negara Malaysia ini adalah penghasil karet alam terbesar di dunia. Dan untuk pertaniannya, Malaysia ini menghasilkan teh, kelapa, dan juga lada. Oke, negara selanjutnya adalah Myanmar. Dan negara Myanmar juga mengandalkan di sektor pertaniannya. Di antaranya ada padi, ada tembakau, kemudian ada teh, ada jagung, dan lain sebagainya. Kemudian untuk hasil hutannya itu ada kayu jati, kemudian ada karet. Kemudian untuk pertambangannya di Myanmar juga ada, yaitu adalah pertambangan gas bumi, kemudian ada minyak bumi, ada batu bara, dan juga ada timah. Kemudian untuk selanjutnya Myanmar ini juga menghasilkan batu-batu alam. Di antaranya ada safir dan juga ada ruby. Untuk selanjutnya kita ke negara Singapura. Singapura ini merupakan salah satu negara maju di Asia Tenggara. Mungkin bisa dibilang negara yang paling maju di Asia Tenggara karena penggunaan teknologinya dan lain sebagainya. Oke, kita tahu bahwa Singapura adalah negara yang maju tapi miskin akan sumber daya alam. Tetapi Singapura ini tidak kehabisan akal, yaitu dia mengolah sumber daya alam dari negara yang lain kemudian untuk dijual kembali, yaitu diantaranya adalah pengolahan tekstil, kemudian ada penerbitan dan juga percetakan. Singapura juga menjadi induk bank dari banyak negara. Singapura juga menjadi tujuan wisata dan juga tujuan pendidikan. Lalu bagaimana dengan usaha pertanian yang ada di Singapura? Jadi usaha pertanian yang ada di Singapura ini dilakukan secara intensif dan juga hidroponik. Kemudian di Singapura juga terdapat pembudidayaan ikan mas dan bunga anggrek. Oke, untuk selanjutnya kita terbang ke negara Gajah Putih, Thailand. Dan di Thailand juga negara agraris, bahkan menghasilkan padi terbesar di Asia Tenggara dan menjadi lumbung padi Asia Tenggara. Kemudian untuk pertaniannya ini terdapat di lembah Sungai Chao Phraya. Untuk komoditas ekspor Thailand itu ada padi, kemudian ada yute, ada karet, dan kayu jati. Kemudian untuk hasil tambangnya ada timah, tembaga, minyak bumi, gas alam, ada seng, ada emas, dan lain sebagainya. Oke, untuk negara yang terakhir adalah Vietnam. Vietnam juga merupakan negara agraris, bahkan penghasil beras terbesar dan menjadi penghasil beras terbesar ketiga yang ada di dunia. Untuk hasil pertaniannya itu ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, kemudian ada jagung, ada kopi, dan juga ada teh. Untuk hasil hutan Vietnam itu ada kayu jati dan juga ada bambu. Untuk hasil pertambangan yang ada di Vietnam diantaranya ada antrasit, ada fosfat, ada krom, ada timah, ada tembaga, ada biji besi. Untuk industri yang ada di Vietnam diantaranya adalah industri semen, industri pupuk, industri makanan, industri kimia, dan kemudian ada industri kertas dan juga tekstil. Alhamdulillah kita sudah berkeliling negara-negara di Asia Tenggara. Ada 10 negara di Asia Tenggara yang kita lihat potensi alam yang ada di sana. Dan sekian pembelajaran IPS pada hari ini. Apabila ada salahnya, usul dan minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.